Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi di pembelajaran hari ini dengan mata pelajaran Computer Aided Design atau CAD dan Computer Aided Manufacture atau CAM. Jadi kita sebut pembelajarannya adalah pembelajaran CAD CAM. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian layar kerja AutoCAD secara umum. Dalam hal ini saya akan menjelaskan bagian-bagian layar kerja AutoCAD untuk versi 2007. Tapi kalau untuk bagian-bagian layar kerja AutoCAD ini di versi yang lebih tinggi atau yang di bawahnya, ya di bawah 2007 ataupun di atas 2007, itu secara umum sama. Baik, kita langsung saja. Ini tampilan layar kerja AutoCAD-nya yang versi 2007. Kita mulai dari bagian yang paling atas. Di sini tertulis AutoCAD 2007, kemudian dalam kurung drawing 1.dwg. Bagian ini disebut dengan title bar atau baris judul, bahasa Indonesia baris judul atau title bar. Kemudian yang di bawahnya ada tulisan file, edit, view, insert, dan seterusnya. Ini adalah bagian menu bar. Ya, baik, bagian menu bar ya, diingat. Kemudian yang di bawahnya ya, yang kita bisa pindahkan seperti ini. Kita bisa geser-geser sesuai dengan posisi yang kita mau. Ini disebut dengan toolbars, ya, disebut dengan toolbars. Nah, khusus untuk di bagian toolbars ini mewakili perintah-perintah dalam AutoCAD. Contoh misalkan saya keluarkan toolbars draw. Di toolbars draw ini terdiri dari shortcut, ya, terdiri dari beberapa shortcut atau perintah cepat. Contohnya ada line, kemudian ada construction line, ada polyline, ada polygon, dan seterusnya. Jadi bagian kecil atau bagian terkecil dari toolbars itu adalah shortcut. Nah, shortcut ini adalah mewakili perintah-perintah pada AutoCAD ini. Baik, kita kembalikan. Kemudian yang selanjutnya kita bisa lakukan setting terhadap toolbars ini dengan cara di sini tools, kemudian bukan tools ya, view, kemudian klik toolbars. Jadi di menu bar view, kemudian kita klik toolbars. Nah, nanti akan muncul, bentar kita tunggu. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Tampilan seperti ini adalah detail dari toolbarsnya. Contoh ada toolbars dimension. Di toolbars dimension ini ya, perintah-perintahnya seperti ini, kemudian toolbars draw dan seterusnya. Baik, kita biarkan saja, kita klik OK. Baik, setelah toolbars kita turun ke bawah. Di sini ada tanda panah, satu arah horizontal, kemudian satu lagi arah vertikal ya. Ini disebut dengan koordinat status ya. Baik, sekali lagi ini disebut dengan koordinat status. Ya, jadi status sekarang yang aktif adalah sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu Z-nya itu tidak terlihat. Kemudian yang selanjutnya di bawahnya, ini adalah comment bars. Sini tulisan comment, isi comment bars. Nah, comment bar ini fungsinya hampir sama dengan toolbars, hanya saja bedanya kalau toolbars itu kita cara memasukkan perintahnya itu dengan cara mengklik atau memilih shortcut dari perintah yang akan kita buat ya, dari perintah yang akan kita buat. Kalau comment bar ini harus diketik ya. Saya contohkan, misalnya kita akan membuat lingkaran ya, kita akan membuat lingkaran
kalau menggunakan toolbars, kita gunakan toolbars draw. Shortcutnya adalah shortcut circle. Yang ini kita klik, kemudian kita klik di area, ya kita masukkan ukurannya misalkan 100, kemudian enter. Nah, ini adalah hasilnya dengan menggunakan toolbars draw shortcut circle. Kemudian kalau kita menggunakan command bar, kita klik di bagian command bar, kemudian kita ketik C. Ya, kita ketik C, kemudian enter. Kemudian klik di sembarang tempat, kita masukkan ukurannya 100. Nah, ini sama dengan yang tadi, ukurannya sama. Hanya saja tata caranya berbeda. Kalau tadi menggunakan toolbars itu dengan menggunakan shortcut circle, ya. Kemudian kalau menggunakan command bar itu basisnya adalah teks. Jadi kita harus mengetikkan perintah-perintah yang kita inginkan. Jadi ketika kita akan menggunakan command bar, kita harus tahu teksnya atau perintahnya itu apa, ya. Perintahnya kemudian kita ketik, kita enter, kemudian baru langsung masuk ke perintah-perintah selanjutnya. Kemudian di bawahnya yang di bawahnya ini ada di bawah command bar, ya, ada snap, ada grid, ada ortho, polar, dan seterusnya. Ini adalah status bar, ya, status bar. Kemudian setelah itu yang bergerak ini, satu lagi yang bergerak ini adalah kursor, ya, kursor. Kemudian yang warna hitamnya ini adalah layarnya, ya, layar. Jadi layar kerjanya, ya, layar kerja dari AutoCAD-nya. Nah, kemudian satu lagi di bawah ini ada yang seperti ini disebut dengan scroll bar, ya, disebut dengan scroll bars. Nah, itu secara umum bagian-bagian dari layar kerjanya, ya. Saya ulang lagi, dari atas itu adalah title bar, kemudian di bawahnya ada tulisan file, edit, view, dan seterusnya. Ini adalah menu bar. Kemudian yang ada perintah-perintahnya, gambar-gambarnya ini yang kecil-kecil, ini adalah toolbars. Kemudian di bawahnya yang ada status X dan Y, ini adalah koordinat status. Kemudian yang di bawahnya ini adalah command bar, dan yang di bawahnya lagi yang ada tulisan snap, grid, ortho, dan seterusnya, ini adalah status bar. Kemudian yang bergeraknya ini adalah kursor atau pointer, ya, sama saja, boleh menyebut dengan apa saja, boleh pointer, boleh kursor. Kemudian yang warna hitamnya ini adalah layarnya. Nah, khusus untuk bagian layar kita bisa merubahnya warnanya. Misalkan ini sekarang warnanya hitam, kita mau merubah jadi putih, ya. Caranya klik kanan di area layar, kemudian pilih option. Nah, kita tunggu sebentar. Kemudian kita masuk ke bagian display, ya. Display, kemudian di sini colorsnya kita bisa pilih, misalkan jangan black, kita maunya putih, ya, putih seperti ini. Kita pilih putih di colorsnya, kemudian apply and close. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi itu, ya, untuk setting layarnya. Kemudian satu lagi di bagian display juga kita bisa setting untuk dimensi dari kursornya atau dimensi dari pointernya. Misalkan kita mau lebih besar, nah kita tinggal besarkan seperti ini, apply, dan oke. Nah, ini kursornya jadi dia lebih besar, lebih panjang, ya. Jadi sekali lagi untuk setting display, ya, setting display itu kita bisa lakukan di klik kanan di area layar, kemudian pilih option. Baik, saya kira cukup dulu untuk bagian-bagian dari layar kerja AutoCAD secara umum, ya. Ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Kita di tutorial selanjutnya akan membahas tentang
perintah-perintah dasar pada pada AutoCAD, baik dengan menggunakan toolbars dan shortcut maupun dengan menggunakan command bar. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.